Halo, selamat sore teman-teman. Udah lama ya nggak upload video. Ini saya habis dari kantor Grab ya, melengkapi surat-surat. Oh iya, saya mau sedikit bercerita. Kenapa di deskripsi saya atau di tentang akun YouTube saya itu saya tulis tentang taksi online, ojol, dan lain-lain ya. Dan kenapa kok kemarin-kemarin lebih sering bikin video bareng si Pakoh ya soal bangun rumah. Jadi begini, dulu itu saya sebelum bikin YouTube, sebelum bangun rumah, saya itu kerjaan sehari-hari itu ini ya, driver taksi online ya, kayak Gokar, Grabcar, Gokar gitu ya, seperti itulah. Terus di 2021 ya, di pertengahan bulan puasa itu 2021 saya terkena sakit lambung. Ya bisa dibilang sakit lambung lah. Kalau umumnya itu pasti asam lambung ya, yang orang banyak tuh asam lambung sama mah. Nah, kalau saya itu soal mungkin pertamanya asam lambung ya. Jadi pertamanya asam lambung, terus jadi gas lambung. Jadi gas sama asam lambung itu hampir sama. Kalau asam lambung itu cairan di lambung itu yang berlebih, itu yang biasa dibilang asam lambung. Nah, itu cairannya berlebih. Itu mungkin karena sering telat makan atau makannya tidak teratur ya, seperti itulah sebabnya. Terus awal sakit itu saya nggak tahu itu sakit apa. Jadi yang saya rasakan itu mual sama pusing. Terus kalau sudah makan itu udah sembuh, udah hilang. Nah, saya tuh bingung ini sakit apa. Terus saya pertama kali periksa itu ke dokter, ke klinik dekat rumah saya ya, ke klinik dekat rumah. Di sana saya katanya malah vertigo, seperti itulah kurang lebih. Terus lama-lama menjadi gas lambung itu. Terus saya off Gokar, Grabcar-nya tuh off. Terus saya jalan Shopee Food. Jalan Shopee Food itu udah dari Juli 2000, sekarang 2023 ya. Dari Juli 2022, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Terus saya jalan Shopee Food itu karena mau melatih aktivitas saya biar kembali seperti dulu lagi ya. Terus di awal Januari ini insya Allah saya mau balik lagi di kerjaan saya yang sebelumnya, yaitu driver taksi online ya, Gokar ya, Grabcar, seperti itu. Soalnya yang dirasakan sakit lambung itu bermacam-macam ya. Setiap orang tuh bukan setiap orang sih, mungkin banyak juga yang sakit lambung, tapi yang dirasakan dari masing-masing orang itu pasti nggak sama, pasti beda-beda. Teman saya juga ada yang sakit lambung juga sama kayak saya itu. Dia itu ngeluh kalau makan ini dia pasti kambuh. Sedangkan kalau saya makan makanan yang sama itu enggak kambuh. Jadi setiap orang itu punya apa ya, istilahnya itu punya keterbatasan
masing-masing ya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Misal saya sama si B itu sama-sama sakit lambung, dan mungkin si B itu makan sebagai contoh ya, si B itu makan ayam goreng mungkin ya. Si B makan ayam goreng itu kambuh lambungnya, sedangkan saya makan ayam goreng, makan yang sama itu tidak kambuh. Nah, itulah bedanya setiap orang itu seperti itu. Jadi setiap sakit lambung itu pantangan makanannya itu beda-beda ya. Jadi kalau ke dokter pasti yang dilarang dokter itu pasti cuma standar aja ya, kayak nggak boleh pedas, nggak boleh asam, nggak boleh, pokoknya seperti seumumnya gitulah. Sedangkan sebenarnya itu pantangan makanan itu harus sesuai lambungnya masing-masing. Lambungnya menerima atau tidak itu setiap orang tuh beda-beda. Jadi teman saya itu ada yang makan kurma perutnya langsung panas, sedangkan saya itu enggak. Nah, disitulah bedanya. Kalau sudah seperti itu berarti teman saya enggak boleh makan kurma, sedangkan saya boleh. Nah, itulah bedanya sakit lambung. Setiap orang itu seperti itu. Jadi memilih-milih makanan itu harus sesuai dengan lambungnya masing-masing ya. Kalau misal teman-teman atau saudara-saudara teman semua yang sakit lambung juga, kenapa kok setiap hari dia merasakan mual, pusing? Nah, berarti dia salah makanan, berarti dia belum bisa memilih-milih makanan. Seperti itu contohnya. Cobalah kalau ada teman-teman Anda atau saudara-saudara Anda yang sakit lambung, cobalah kalau dia tiap hari pusing, tiap hari mual, cobalah suruh memilih-milih makanan itu sendiri. Misal makanan pagi, sarapan pagi makan ini, dia pusing enggak? Kalau pusing ya udah, berarti besok enggak usah dimakan dulu. Bukan berarti di stop selamanya ya, berarti di stop dulu sementara, mungkin sebulan sampai 2 bulan. Nanti makan siang makan apa beda lagi. Nah, kalau makan siang beda lagi, kalau enggak apa-apa, enggak pusing, enggak mual, nah berarti itu udah cocok sama lambungnya, berarti itu bisa boleh dimakan seterusnya, seperti itu. Dan memilih-milih makanan itu mungkin nggak lama ya, mungkin sebulan tuh boleh aja milih-milih makanan. Nanti kalau udah ketemu yang cocok, ketemu yang nggak cocok, nah nanti dilanjutkan dengan terapi lambung, yaitu selama 3 bulan. Terapi lambung itu artinya makan makanan yang cocok di lambungnya orang itu sendiri ya. Jadi jangan sampai makan yang nggak cocok di lambungnya itu yang bikin kambuh itu. Dan kenapa kok harus 3 bulan? Jadi saya itu sempat dikasih tahu sama dokter, pokoknya itu lambung itu meregenerasi atau merecovery lambung manusia itu setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan sekali lambung setiap orang itu pasti regenerasi lah, istilahnya seperti itu kurang lebih. Jadi kalau selama 3 bulan itu selama 3 bulan itu melakukan menghindari pantangan makanan tersebut, insya Allah pasti sembuh, pasti lambungnya juga sehat lagi. Bukan asam lambung itu kalau kita nggak bisa memilih-milih makanan itu pasti akan terasa gampang kambuh. Tapi kalau kita sudah bisa memilih-milih makanan selama 3 bulan, itu pasti langsung sembuh, pasti bisa sembuh ya. Ini teori ini saya dapat sejak berapa bulan yang lalu ya. Jadi saya itu ikut webinar.
lambung itu bukan nggak semua sakit lambung itu harus diobati dengan obat lambung tuh, nggak semua ya. Soalnya saya dulu itu sempat dikasih obat lambung juga, itu nggak ngefek apa-apa, jadi gampang kambuh, tetap dikasih obat tetap sama saja. Jadi yang harus dilakukan yang pertama itu pokoknya harus bisa memilih-milih makanan dulu selama 1 bulan. Nanti kalau udah 3 bulan, kalau selama 1 bulan itu sudah bisa memilih makanan mana yang bikin kumat, mana yang nggak bikin kumat, nah selama 3 bulan silakan makan makanan yang tidak bikin kumat selama 3 bulan itu. Pasti nanti lambungnya juga sehat kembali. Ada juga pantangan yang nggak boleh makan es jeruk ya. Ada juga loh dulu. Setiap orang tuh beda-beda. Jadi di webinar itu banyak sharing-sharing. Jadi sekian banyak orang yang sakit lambung itu pantangannya tuh beda-beda. Ada yang bilang minum jeruk anget, minuman jeruk nipis anget itu katanya ada yang kambuh. Sedangkan saya tuh nggak kambuh kalau jeruk anget, malah jauh lebih enakan. Nah itulah cara memilih-milih makanan dengan sharing itu juga perlu ya. Jadi kita ngerasa ada temannya, ada yang istilahnya ada yang membantu memilih-milih makanan tuh seperti itu. Ada bisa buat sharing juga. Kurang lebih sakit lambung itu seperti itu ya. Kalau sakit lambung, kalau dari pertama kali sakit lambung mungkin sudah langsung dibawa ke dokter yang tepat. Mungkin sakit lambung itu cuma butuh 3 bulan itu udah selesai, udah sembuh. Cuma 3 bulan itu udah sembuh. Tapi berhubung saya dulu sakit itu nggak tahu sakit apa, belum tahu ini sakit apa, kok setiap habis makan kok enakan. Terus waktunya udah jamnya makan, saya belum makan itu langsung nggak enak badan. Itu saya dulu nggak tahu sakit apa, dan pas pertama kali periksa ke dokter itu kok mungkin kurang tepat ininya obatnya. Tapi kalau dari pertama kali udah bener dikasih obat, udah bener vonisnya, mungkin 3 bulan pertama itu udah sembuh, udah enakan, udah bisa aktivitas lagi. Seperti itu kurang lebih ya. Oh ya, satu lagi, sakit lambung yang lama itu, sakit lambung yang lama atau yang istilahnya lebih tepatnya itu terlambat untuk mengetahui sakit lambung itu nanti mungkin bisa terkena anxiety ya, yang terlambat mengetahui lambung. Jadi kalau dari pertama sakit udah tahu ini sakit lambung, itu diobati 3 bulan pertama itu udah menjalankan pola makan yang benar, pasti nanti langsung sembuh. Kalau 3 bulan pertama itu udah benar, udah tahu sakit apa, udah tahu penanganannya seperti apa, pasti 3 bulan pertama udah sembuh. Tapi kalau 3 bulan pertama belum tahu apa-apa, nggak dibawa kemana-mana, cuman menebak-nebak, atau sudah dibawa kemana tapi diagnosanya kurang tepat, bukan salah tapi kurang tepat. Nah itu nanti kalau didiamkan nanti bisa berlanjut ke yang namanya tuh anxiety. Jadi
saya itu dulu sampai terkena anxiety juga, tapi enggak parah. Bahkan ada yang lebih parah lagi dari saya. Jadi di teman saya itu juga katanya juga sempat kena, tapi enggak parah juga. Tapi di webinar yang khusus lambung itu kan itu banyak member yang di situ ya. Kebanyakan yang di situ itu udah kena anxiety semua, kebanyakan. Dan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Alhamdulillah tuh saya itu terkena tapi enggak sampai parah ya. Istilahnya itu masih ringan, jadi masih gampang untuk mengontrol. Ada yang sedang, ada yang berat. Kalau berat itu nanti istilahnya itu lebih butuh waktu lagi buat mengontrol anxiety-nya itu. Jadi